Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Kita berjumpa kembali dengan bulan yang penuh hikmah, penuh barokah, penuh manfaat di bulan suci ini. Bulan yang sangat kita rindukan. Banyak di antara kita semuanya, ada di antaranya yang sangat merindukan bulan puasa. Tetapi satu hari menjelang puasa, Allah sudah memanggilnya. Jadi selayaknya kita wajib bersyukur karena dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan. Dan tak lupa sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada baginda agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya hingga yaumil akhir. Rasulullah yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang modern seperti sekarang. Kaum muslimin rahimakumullah dimanapun berada, pada kesempatan hari ini, di bulan suci ini, di bulan Ramadan ini, ketika kita sudah tahu kita diberikan kewajiban untuk menjalankan ibadah puasa, maka selayaknya lah kita patut disyukuri. Kemudian kita harus mencari tahu, menyelami apa hikmah yang terkandung di dalamnya. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan hikmah di bulan Ramadan. Walaupun memang banyak beribu-ribu hikmah di antaranya, tapi hanya 3 yang akan saya sampaikan di sini tentang hikmah di bulan Ramadan. Yaitu yang pertama, adanya training keikhlasan. Kenapa di bulan Ramadan ini disebut dengan training keikhlasan, latihan keikhlasan? Karena ibadah puasa ini yang akan mengetahui bagaimana adalah hanya diri kita sendiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita melaksanakannya dengan keikhlasan semata-mata hanya karena Allah, maka kita akan terlatih diri kita di bulan Ramadan ini. Saudaraku kaum muslimin dimanapun berada, seperti hadis Nabi, beliau meriwayatkan dalam hadis qudsinya, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, kullu amal ibni adam lahu illa shoma fa innahu li wa ana ajri bihi. Yang artinya setiap amal manusia adalah untuk dirinya kecuali puasa. Puasa adalah untukku dan aku akan membalasnya. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Ibadah puasa adalah melatih kita untuk ikhlas, yang paling sederhana beramal semata-mata karena Allah. Kita melaksanakan ibadah ini di bulan suci Ramadan hanya semata-mata kita lakukan dengan niatan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa dibayangkan kalau amalan yang lainnya mungkin sholat, kita bisa berpura-pura ketika sholat kita. Ketika kita memberi sodako juga kita bisa karena ingin niat pamer dan lain sebagainya. Tapi kalau puasa, ibadah puasa ini hanya kita dan Allah saja yang tahu apakah kita sedang berpuasa atau tidak. Mungkin kalau umpamanya orang yang tidak beriman ketika melaksanakan ibadah puasa ini,
dia hanya ikut-ikutan saja, sehingga apa? Tidak akan mendalami adanya hikmah yang sangat nikmat ketika kita benar-benar melakukan sesuatu ini diniatkan hanya karena Allah. Misalnya kalau puasa, pura-pura puasa atau ikut-ikutan ketika di dalam kamar mandi atau dimanapun yang tidak dilihat oleh orang kita akan makan dan minum, maka yang tahu siapa? Hanya diri kita. Kita puasa atau tidak itu diri kita, dengan Allah saja yang akan makan. Maka itulah yang namanya melatih kita keikhlasan. Kita melaksanakan ibadah ini benar-benar diniatkan karena Allah. Itu hikmah yang terkandung, dilatih selama 30 hari kurang lebihnya untuk melaksanakan sesuatu itu dengan semata-mata karena Allah. Hikmah yang kedua adalah momentum kita dalam training kita dengan keistiqomahan di bulan Ramadan. Kita semua dilatih dari mulai malam kita terbangun, dibangunkan untuk sahur. Kemudian dilanjutkan dengan sholat lain. Siang hari kita memakmurkan, menyemarakan dengan tilawah dan dakwah. Kemudian malam hari berikutnya kita tarawih bersama-sama memakmurkan masjid. Dan juga kita juga dilatih untuk tadarus bersama. Biasanya di masjid-masjid itu semua melaksanakan tadarus Al-Quran. Kita dibuat sibuk di bulan Ramadan ini. Dibuat sibuk dari malam hingga pagi sampai malam kembali. Kalau kita tidak tahu apa sih hikmah di dalamnya. Dengan melaksanakan rutinitas seperti itu, insya Allah diharapkan setelah Ramadan kita akan melaksanakannya. Karena sudah terbiasa, kita dilatih dengan benar-benar membaca Al-Quran, dibiasakan menjadi sebuah pembiasaan. Sehingga kalau sudah terbiasa melaksanakannya, ketika kita tidak melakukan, maka kita akan seperti orang yang kehilangan. Sehingga apa? Kalau kita benar-benar mengais hikmah tersebut, menyadari bahwa itu sangat bermanfaat untuk kita di bulan Ramadan, maka kita akan sungguh-sungguh dalam melaksanakan amalan-amalan tersebut. Bukan hanya semata-mata formalitas atau bukan semata-mata hanya untuk biar dipandang oleh orang lain. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, betapa mulianya bulan Ramadan ini. Sehingga apa? Kalau kita sudah benar-benar dilatih dengan keistiqomahan tersebut, diharapkan bukan hanya di bulan Ramadan kita akan melaksanakan rutinitas tersebut, tetapi bulan-bulan setelahnya, Syawal sampai dengan bertemu kembali di bulan Ramadan. Hikmah luar biasa menjadi pembiasaan dan akan menambah ketakwaan untuk kita semuanya. Kaum muslimin rahimakumullah, momentum yang ketiga adalah training kita untuk ihsan. Ihsan itu sebagai syariat kita mengajarkan optimal dalam setiap ibadah. Tak terkecuali di bulan puasa ini, ibadah puasa. Seperti sabda Rasulullah SAW, yang artinya betapa banyak orang yang puasa tetapi tidak mendapatkan dirinya berpuasa kecuali dengan rasa lapar dan dahaga saja. Kemudian betapa banyak orang yang melaksanakan sholat malam tetapi tidak mendapatkan sholatnya itu kecuali hanya dengan begadang. Karena apa? Puasa yang dilaksanakan itu hanya rutinitas. Di dalamnya padahal banyak sekali hikmah-hikmah ketika kita berpuasa. Kita melaksanakan berbuat baik, melaksanakan sodako, melaksanakan amal ma'ruf nahi mungkar. Itu adalah perbuatan baik. Tetapi terkadang kita terlupa. Kita tidak sadar, kadang kita menzolimi teman kita, saudara kita. Kita suka melaksanakan atau melakukan perbuatan yang tidak baik, maksiat misalnya. Berbuat kekufuran, berbuat aniaya. Kalau kita benar-benar menyelami hikmah ihsan di dalam bulan puasa ini, maka kita tidak akan melakukan hal-hal buruk itu. Kita akan benar-benar memanfaatkan bulan suci dengan hal-hal kebaikan, menebar kebaikan kepada sesama, menjauhkan dari ghibah, menjauhkan dari syirik, menjauhkan dari hasud dan lain sebagainya.
Terkadang kita lalai, kita lupa. Dengan tidak sadar kita melakukan ghibah, mengumbar aib teman kita. Maka apa yang akan kita dapatkan puasa ini? Hanya kesia-siaan belaka. Hanya rasa lapar dan haus yang kita dapatkan. Tapi kalau kita gunakan hanya untuk berzikir, berdakwah, mengajak kebaikan, selalu mengajak orang lain untuk berbuat baik juga, maka kita akan mendapatkan ihsan atau hikmah ihsan di dalam bulan Ramadan ini. Kalau kita rutinkan lagi di bulan Ramadan, dibiasakan selalu berbuat baik, berkata yang baik, berkata yang jujur, bersikap yang baik, maka kita bisa menyelami itu sebagai keharusan kita, akhlak kita kepada orang lain. Maka kita akan melaksanakan di bulan-bulan yang lain juga. Itu adalah hikmah berbuat ihsan di dalam bulan Ramadan. Jadi kita meredam, ketika kita akan marah, redam dengan membaca istighfar. Ketika rasa ini terpancing untuk mengomentari orang lain, kita cegah juga. Karena apa? Takut puasa kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Maka akan hikmah didapatnya setelah bulan puasa. Kita terbiasa untuk mencegah perbuatan atau hawa nafsu kita untuk tidak melakukan hal-hal yang buruk, hal-hal yang zalim, hal-hal yang menyakiti orang lain. Kaum muslimin dimanapun berada, kalau kita lihat dari 3 hikmah tersebut, atau kita bisa menyelami ketiga hikmah saja di bulan suci ini, insya Allah kita akan menjadi pribadi-pribadi yang baik, penuh ikhlas, rasa syukur kita kepada Allah. Kemudian juga kita akan menjadi orang yang istiqomah dalam menjalankan ibadah-ibadah yang lain, menjadikan terbiasa dalam melafalkan ayat-ayat Al-Quran, terbiasa selalu berbuat baik. Maka kita akan mendapatkan kebahagiaan di akhir Ramadan ini. Hikmah yang sangat luar biasa. 3 saja yang kita ketahui itu, insya Allah puasa kita akan menjadi puasa yang lebih baik. Kita tidak menyia-nyiakan pertemuan kita di bulan Ramadan ini. Mari kita isi dengan hal-hal kebaikan. Mari kita mengais hikmah-hikmah yang ada di dalam bulan suci ini. Seperti sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwa bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan 2 kebahagiaan. Yang pertama, kebahagiaan ketika berbuka. Yang kedua adalah ketika kita bertemu dengan Tuhan. Maka kaum muslimin dimanapun berada, mari kita bersama-sama meningkatkan ibadah kita, meningkatkan amalan-amalan kita, memperbaiki akhlak kita untuk menjadi pribadi muslim yang lebih baik dan lebih baik lagi. Semoga di bulan suci ini kita banyak mendapatkan manfaat, hikmah, dan juga kita bisa puasa 1 bulan full dengan ibadah-ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga juga kita diberikan nikmat lagi, bisa dipertemukan kelak di bulan puasa yang akan datang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Dan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.